Selamat datang di sesi Profitable Networking, di mana kita akan belajar bagaimana menciptakan reputasi dan network di bisnis ini yang berarti bagi misi kita membantu banyak pengusaha mencapai sukses dengan lebih cepat. Saya banyak menggunakan networking pada saat saya membangun bisnis ACSJ karena saya ingat bahwa kita di bisnis manusia. Maksudnya orang perlu kenal dan percaya kita sebelum dia mau ikut program atau event kita. Hari gini, banyak orang yang menggunakan email blast, SMS blast, website, dan sebagainya. Biarpun strategi itu banyak yang sukses, Anda harus mengelola ribuan leads karena conversion rate-nya rendah. Kenapa rendah? Karena mereka tidak tahu siapa kita. Mereka pun menerima banyak pesan handphone dan email setiap hari. Pesan Anda hanya satu dari ribuan yang mereka terima. Perhatikan apa yang Anda sering lakukan bila terima email promosi ataupun email informasi dari orang. Kebanyakannya di-delete, bukan? Tapi bila Anda bertemu dengan orang yang menarik dan Anda senang bergaul dan mendapatkan ilham darinya, lebih diingat kan? Saya tidak bilang email blast atau SMS itu salah. Saya hanya mau menambahkan satu strategi profitable networking yang akan membawa Anda lebih dekat lagi ke prospek Anda. Saya sendiri kalau juga di-approach oleh orang untuk beli servisnya, saya harus kenal dan yakin bahwa saya bisa percaya orang ini. Maka dari itu, saya ingin kita punya reputasi sebagai orang-orang yang suka membantu orang lain. Dalam waktu hampir 3 tahun, saya telah menginvestasi sekitar 27 juta untuk mendukung asosiasi di mana saya networking. Kembalinya, strategi networking telah memberikan bisnis total-total 1,2 M dari coaching, in-house training, speaking engagement, produk, dan sebagainya. Sampai sekarang pun saya masih mendapat email orang-orang yang pernah dengar saya atau di-refer oleh temannya untuk berbisnis dengan saya. Dan untuk meyakinkan orang seperti itu, untuk invest mudah sekali. Bahkan seringkali mereka tidak negosiasi apapun. Tapi tidak semudah itu membangunnya. Diperlukan ketulusan hati dan banyak perhatian terhadap orang lain. Untuk menyampaikan konsep ini, saya akan gunakan beberapa cerita yang saya lakukan yang telah berhasil. Semoga dari cerita ini, Anda bisa mengerti implementasi dari setiap konsep yang diajarkan. Pertama kali saya mulai networking, saya pilih untuk networking di Chamber of Commerce. Waktu itu, yang saya kenal adalah BritCham, British Chamber of Commerce. Dan karena suasananya pas dengan saya dan orang-orangnya masuk dalam target market kita, saya mulai aktif di sana. Pelajaran pertama dalam membangun network, pilihlah tempat yang relevan untuk tujuan Anda. Bila target market Anda adalah pengusaha di Jakarta Selatan, carilah perkumpulan pengusaha di Jakarta Selatan. Bila Anda targeting corporate executive, ya cari asosiasi yang banyak corporate executive. Simple ya? Oke, pelajaran kedua yang banyak orang lewatkan, pilihlah kumpulan yang Anda sukai dan merasa nyaman di situ. Maksud saya, Anda tidak akan bisa tulus dengan orang yang Anda tidak sukai. Anda tidak akan bisa keluarkan kontribusi Anda yang besar bila Anda tidak merasa nyaman dengan suasananya. Biarpun potensi sangat besar di perhimpunan pengusaha yang lain, saya tidak merasa in dengan mereka. Maka dari itu saya jarang kumpul di sana. Memang mungkin bisa lebih sukses lagi kalau saya networking di sana. Tapi pada saat itu, saya mau gali dulu di tempat yang saya nyaman. Karena saya juga mau pilih network yang saya sukai. Akhir setiap konsep, saya akan berikan sebuah pertanyaan. Tujuannya agar Anda memulai menata strategi networking daripada hanya mendengarkan teori. Silakan stop videonya dan ambil beberapa menit untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah sebuah aktivitas. Silakan tulis nama-nama grup networking, asosiasi, perhimpunan, atau apapun yang Anda bisa hadiri untuk mulai membangun network Anda. Bila Anda tidak tahu namanya, tuliskan grup seperti apa dengan orang-orang seperti apa yang Anda ingin temui. Silakan stop video ini sekarang dan lanjutkan lagi setelah selesai. Kita lanjut. Pada waktu saya pilih untuk hadir di kumpulan networking di BritCham, ada dua tipe cara networking. Yang pagi lebih terstruktur. Setelah makan pagi, setiap peserta harus berdiri dan memperkenalkan dirinya, usahanya, dan lain-lain dalam waktu 60 detik.
Setelah itu kita bergantian saling memberikan nama orang yang mungkin bisa berbisnis dengan teman-teman di sekelompok itu. Jadi kulturnya saling memberi. Semuanya dijalankan dengan struktur. Nah, ada juga kumpulan networking yang sifatnya sosial. Datang, bayar tiket, masuk, dan di situ sudah tersedia makanan dalam bentuk buffet, dan banyak orang datang untuk saling ngobrol dengan santai. Tidak ada banyak program, hanya saling bertemu dan kenalan sendiri-sendiri. Yang pertama saya pilih adalah yang terstruktur. Karena saya pikir saya dapat kesempatan bicara di depan semua orang tentang diri saya. Saya latih cara berbicara dalam 60 detik dan menyampaikan hal-hal yang menarik. Hasilnya, saya cukup dikenal, bahkan ketua dari Bridgechamp menawarkan saya masuk menjadi anggota termuda dan wanita satu-satunya dalam executive board, di mana kita menjadi penasehat untuk memimpin Bridgechamp. Dalam networking sosial, saya juga cukup menarik perhatian dan menjadi populer. Orang-orang yang sudah kenal saya merekomendasikan orang lain untuk bicara dengan saya dengan kalimat seperti ini. Dia seorang coach yang hebat. Dia banyak bantu saya. Coba kalian ngobrol, pasti dia bantu saya. Yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana menarik perhatian dan menjadi orang yang dipercaya dalam lingkungan Anda. Pertama, mulai dari sebuah niat. Sering saya melihat banyak orang sales, termasuk saya sendiri dulunya, yang hanya mau networking untuk jualan. Senang sekali ketemu orang-orang dan bagi-bagi name card. Tidak ada niat untuk membantu networknya, hanya untuk mendapatkan leads. Nah, biarpun Anda tidak sadari, energi itu terpancar dari dalam niat Anda. Nggak tahu kenapa, pokoknya feelingnya beda deh kalau ada orang seperti itu di grup bicara. Sudah nggak enak lagi. Ada sesuatu yang palsu. Hari gini, banyak orang yang sudah bisa kenali makhluk-makhluk seperti itu, dan mereka sering dihindari di grup networking. Jadi, saya pertama punya niat. Bagaimana saya bisa menggunakan apa yang saya tahu dari Action Coach untuk membantu orang lebih mudah berbisnis dan mencapai sukses. Jadi setiap kali saya bicara sama orang, jadinya agak gali-gali dikit tentang bisnisnya. Coba kasih ide, bantu coaching dikit. Jangan khawatir, ilmu kita banyak. Dia akan habis kalau dibagi-bagi dikit. Dan saya juga mendengarkan banyak curhat mereka. Hanya didengarkan saja, mereka sudah merasa nyaman. Karena banyak orang sales yang terlalu cepat dan terlalu banyak bicara tentang dirinya sendiri dan produknya. Jadi apa niat networking Anda? Yes, pasti ujung-ujungnya kita cari leads. Tapi di awal, Anda harus mulai dengan sebuah niat memberikan nilai tambah. Karena niat saya bantu orang, maka tanya-tanya tentang bisnis, tantangan, dan sebagainya menjadi suatu hal yang natural, tidak dibuat-buat. Dan karena tulus, orang juga senang bercerita dan menerima input. Akhirnya mereka senang bicara dengan saya dan di kemudian hari mengingat saya pada saat mereka atau teman mereka ada keperluan. Silakan stop video ini sekarang dan jawablah pertanyaan ini. Apa niat Anda networking? Nilai apa yang Anda berikan ke network Anda? Bagaimana Anda akan menjadi kontributor yang baik dalam grup networking Anda? Ingat, memberi, maka Anda akan menerima. Silakan stop video ini dan jawab dulu pertanyaannya. Masih dalam topik menarik perhatian, bagaimana kita memperkenalkan diri? Saya pernah saya seorang business coach. Tapi malahan banyak yang bingung dan malahan pembicaraannya membahas bedanya coach dengan konsultan dan sebagainya. Sebetulnya, saya ingin pembicaraannya lebih ke bisnis dan tantangan mereka. Jadi, saya coba yang satu ini. Hai, saya Cynthia. Saya membantu pengusaha meningkatkan hasil bisnisnya. Anda di bisnis apa? Atau kadang-kadang saya lebih spesifik kalau saya sudah tahu kebutuhannya. Saya membantu pengusaha meningkatkan produktivitas tim, mendapatkan lebih banyak profit, dan terserah Anda. Yang penting, jangan perkenalkan posisi Anda. Hai, saya Tuti, saya Business Development Executive dari Action Coach. Apa nilainya buat mereka? Mereka akan lebih interested dengan Anda bila mereka merasa Anda punya sesuatu yang bisa bantu mereka. Hai, saya Tuti. Saya membantu pengusaha meningkatkan hasil bisnisnya. Anda di bisnis apa? Loh, kan bukan coach. Ya, tapi Tuti akan memperkenalkan pengusaha tersebut ke seorang coach. Kan sama aja, kita satu tim. Biasanya, saya dapat respon seperti ini. Oh ya, gimana tuh? Saya jawab, ya tergantung tipe bisnisnya. Anda di bisnis apa? Oh ya, hasil apa yang Anda ingin tingkatkan? Oh gitu.
Emangnya sekarang kenapa? Udah berapa lama sih? Dampaknya? Dan seterusnya. Curhat deh dia. Akhir pembicaraan, jadi kalau ada cara yang terbukti untuk meningkatkan hasil bisnis Anda masih mau belajar lagi? Oh, bagus deh. Kan kita sekarang lagi di acara networking. Saya yakin Anda mau bicara dengan orang banyak. Jadi daripada saya jelaskan di sini, boleh nggak saya minta kontak Anda? Saya akan kirimkan info lewat email, terus kita akan teleponan lagi minggu depan. Kalau bisa langsung set appointment. Hari gini, semua agenda orang sudah ada di telepon. Saran saya, Anda jangan terlalu cepat keluarkan name card. Berikan orang name card Anda pada akhir pembicaraan. Kalau dia relevan, kalau dia menarik, kalau dia tertarik dengan Anda, silahkan berikan name card hanya sebagai alat untuk melanjutkan komunikasi. Orang yang terlalu mudah dan sering memberikan name card di awal, kesannya mau jualan. Bahkan, seringkali, biarpun dia sudah memberikan name card-nya duluan, saya perhatikan saja. Saya tanya-tanya tentang bisnisnya, baru pada akhirnya saya berikan name card saya kalau saya masih interested atau kalau dia minta. Aktivitas untuk Anda. Silakan pikirkan cara Anda memperkenalkan diri. Tuliskan kalimat itu di atas kertas Anda dan tuliskan beberapa pilihan kalimat lain untuk situasi yang berbeda. Silakan stop video ini. Lanjut ceritanya. Bulan pertama saya jadi board member di Bridgecam, saya usulkan ke ketuanya untuk mengadakan Service Excellent Training untuk karyawannya dan saya akan menjadi trainernya gratis. Kenapa saya berikan gratis? Karena saya tahu kalau mereka happy dengan saya, mereka akan mulai bicarakannya ke orang lain. Saya mau memberikan sesuatu yang wow, yang mereka butuhkan. Banyak asosiasi atau grup seperti ini sifatnya non-profit. Jadi mereka tidak punya banyak uang untuk develop karyawannya. Kebetulan kita di bisnis edukasi. Nah, dari situ saya melatih prospek saya dan calon referensi saya. Orang sales lain sering mencoba meyakinkan orang dengan brosur, website, presentasi, penjelasan. Kalau saya prinsipnya network saya harus edukasi. Saya akan meng-coaching network saya. Bisa jadi saya kasih sesuatu yang gratis seperti Bridgecam tadi. Saya juga tawarkan menjadi pembicara gratis untuk event-eventnya. Saya juga memberikan nilai tambah setiap kali saya bicara dengan orang-orang. Jadi tanpa brosur, tanpa website, tanpa presentasi, saya sudah mendemonstrasikan kompetensi saya. Mereka akan merasakan, bukan hanya mengetahui nilai-nilai saya. Itu menurut saya lebih meyakinkan daripada brosur. Silakan stop video ini dan lengkapi kalimat ini. Setiap kali orang berbicara dengan saya, mereka akan merasakan apa? Mereka akan mendapatkan apa? Silakan stop video ini. Salah satu yang saya lakukan adalah meluncurkan grup Professional Women in Bridgecam. Dengan menjadi pemulanya, saya mendapatkan apresiasi dan juga menjadi orang yang cukup dikenal. Sekali lagi, kita bukan mengejar jadi dikenal, tapi untuk memberikan nilai tambah. Saya bersedia setiap kali mereka ajak saya sebagai pembicara dan mereka selalu berkomentar positif. Tujuan saya selalu menambah value. Saya ingin grup ini dikenal menambahkan value agar mereka menjadi makin menarik untuk orang lain. Ternyata berhasil. Sampai sekarang grup ini masih ada dan semakin berkembang. Intinya, pada saat Anda masuk ke dalam grup networking, jangan hanya menjadi tamu yang sekali-sekali datang. Jadilah pengurus. Makanya saya di awal sarankan kepada Anda join grup yang Anda sukai. Karena networking adalah sesuatu yang Anda lakukan hanya dengan beberapa grup dan secara dalam. Bukan hinggap sini, sana, di banyak grup, tapi hanya di permukaan. Dengan terlibat dalam, mereka mengenal Anda dan Anda mengenal mereka lebih baik. Sebetulnya, kita cari leads itu tidak harus dikenal ribuan orang. Kenal beberapa grup, orang-orang yang punya network, yang punya influence dalam komunitas. Bantu mereka, berikan nilai tambah setiap kali bertemu, mereka akan melihat ketulusan Anda, dan mereka akan buka peluang untuk Anda. Pertanyaan untuk Anda pikirkan. Berdasarkan talenta Anda, bagaimana Anda bisa terlibat sebagai pengurus atau membantu organisasi networking Anda?
Saya harap Anda benar-benar stop video ini dan menjawab pertanyaan yang saya berikan agar Anda bisa mulai menata strategi networking, bukan hanya mendengarkan teori. Kita lanjut. Pas di saat-saat saya sedang giat networking, saya baca buku bernama Net Weaving oleh Robert Little. Di buku itu saya belajar bahwa untuk menjadi orang yang lebih berguna lagi, saya bisa saling mengenalkan network saya satu sama lain. Jadi setelah saya mulai kenal beberapa orang di network saya mulai jodoh-jodohin mereka yang relevan. Contohnya saya kenalin CEO-nya airlines ke CEO-nya business travel. Saya kenalin 3 konsultan pertambangan satu sama lain agar mereka bisa cari bisnis bersama. Saya kenalin restoran dengan seorang expert minuman wine. Seperti itulah. Dan mereka menikmati prosesnya dan sangat berterima kasih kepada saya. Saya juga mulai pilih-pilih siapa yang saya mau kenal. Karena saya ingin network saya penuh dengan orang yang berkualitas, bukan hanya sembarangan. Jadi, di dalam berkenalan, saya mulai pakai kalimat ini. Saya kenal berbagai orang di network ini. Anda cari kenalan seperti apa? Anda di bisnis apa? Boleh cerita dikit bisnisnya? Pastinya mereka akan entusias untuk ceritakan bisnisnya, bahkan curhat, karena saya siap bantu mereka. Dan pembicaraan kita selalu berasa bermanfaat dan positif. Biarpun saya tidak punya orang yang saya bisa kenalkan, saya tutup dengan, sekarang ini saya belum terpikir siapa yang saya bisa kenalkan untuk bantu Anda, tapi nanti saya pikir-pikir dulu dan kalau ada, saya akan kenalkan. Dan benar-benar saya follow up. Akhirnya mereka juga merasa ingin memberikan saya sesuatu. Mereka juga tanya-tanya tentang bisnis saya dan mereka mereferensikan teman atau perusahaan mereka sendiri. Saya rasa mereka baik dengan saya bukan hanya karena saya berikan sesuatu, tapi mereka impress, kok ada orang yang sebaik ini. Baru kenal sudah mau bantu. Bila Anda menjadi orang yang berniat memberi, Anda menjadi sangat unik dibanding orang lain yang hanya mau menerima. Jadi untuk saya, networking bukan hanya working, tapi helping. Saya lebih suka dengan kata net helping. Bagaimana kita help orang lain? Cocok sekali dengan bisnis kita, bukan? Kan kita ngakunya mau helping pengusaha, kan? Kenapa tidak mulai tunjukkan sifat itu dengan helping network kita? Pertanyaan kali ini lebih teknis. Anda akan menerima banyak name card dan banyak teman baru. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mau menata database network Anda? Agar Anda bisa ingat orang-orang yang Anda temui dan saling memperkenalkannya bila relevan. Silakan stop video ini dan pikirkan jawabannya untuk sistem database Anda. Kita lanjut ke pelajaran tentang cara berkenalan dengan orang banyak dalam 2 jam. Biasanya networking event sekitar 2-3 jam. Di situ bisa ada 100-200 orang. Nah, kalau Anda terlalu lama bicara dengan satu orang, waktunya habis. Sudah bayar mahal, dapatnya hanya beberapa name card, dan mereka belum tentu pas. Jadi bagaimana? Pertama, Anda harus tahu berapa leads yang Anda butuhkan per bulan untuk mendapatkan hasil di pekerjaan Anda. Banyak orang tidak menghitung ini, jadi sulit untuk merencanakan kesuksesan. Contohnya begini, kan di Action Coach ada proses sales. Pertama, kita ada database. Database diteleponin. Ada yang mau ikut seminar, ada yang mau ikut BE. Setelah itu, mereka jadi klien atau tidak. Betul? Di antara setiap tahap, ada yang namanya conversion rate. Itu adalah sebuah persentase. Contohnya, dari data yang lalu, setiap 100 orang di database, ada 20 orang yang mau ikut seminar. Ada 10 BE dari situ, dan dari situ ada 2 klien. Jadi conversion rate Anda dan antara database dan seminar 20%. Antara seminar dan BE 50%. Antara BE dan klien 20%. Nah, kalau Anda baru join, anggap aja 10% supaya aman. Jadi kalau Anda mau dapatkan klien per bulan, jadi kalau Anda mau dapatkan 5 klien per bulan, artinya Anda perlu berapa BE? Berapa orang yang datang ke seminar? Berapa database untuk di follow up? Kan bisa dikalikan ke atas. Jadi let's say, target Anda 5 klien per bulan. Ya artinya, Anda perlu 25 BE per bulan.
Dan artinya kita perlu 50 orang ikut seminar. Dan kita perlu teleponin 250 leads. Wah, banyak banget. Ya makanya conversion rate-nya dinaikin. Rajin baca buku, role play sama coach atau tim yang lain, minta input gitu loh. Ya, tenang aja, semakin Anda rajin latihan di role play atau semakin banyak orang yang Anda teleponin, semakin conversion rate Anda meningkat. Nah, kembali lagi ke angka Anda. Di contoh ini, Anda tahu sekarang bahwa Anda membutuhkan 250 orang di database. Jadi let's say Anda ikutin 4 networking setiap bulan. Artinya harus bisa mendapatkan 63 kartu nama per event. Wah, gimana tuh? Saya mulai dengan contoh-contoh yang membuang waktu di networking event. Setelah itu baru pelajarannya. Contohnya datang terlambat, ya sudah pasti Anda kehilangan kesempatan ya. Kedua, pulang terlalu awal. Saya biasanya termasuk yang terakhir yang pulang. Lucunya semakin lama, semakin pembicaraannya seru dan semakin akrab. Karena hanya orang-orang yang tertentu yang tinggal di sana sampai akhir. Ketiga, ngobrol terlalu lama dengan seorang yang sama. Kadang-kadang kita yang tidak tahu kapan untuk berhenti, dan kadang-kadang dia yang terus mau bicara. Ingat, kita tidak bisa dan tidak mau membahas terlalu banyak pada saat networking. Biarpun klop banget sama orangnya, ingat bahwa sales adalah permainan angka. Gunakan kalimat seperti ini. Wah, seru banget bicara sama Anda ya. Tapi saya tahu Anda di sini juga ingin bicara sama yang lain. Boleh saya telepon Anda minggu ini? Apa yang Anda lakukan di sini adalah Anda memilih alasan yang benefitnya ke dia. Saya tahu Anda juga ingin bicara sama orang lain. Jadi dia tidak tersinggung untuk dihentikan. Bahkan mungkin dia merasa Anda peduli sekali. Ada juga cara lain. Setiap kali ambil minum, pastikan gelasnya hanya dipenuhi setengah. Jadi kalau Anda sudah siap pergi, Anda bisa bilang, aku ambil minum dulu ya. Nice to meet you. Ada lagi cara yang lebih baik, tapi Anda bisa gunakan ini setelah Anda kenal beberapa orang. Cari orang lain di ruangan itu dan bilang, by the way, Anda sudah kenalan sama dia belum? Yuk, aku kenalin dulu. Dan setelah mereka mulai asik ngobrol, Anda permisi dan pindah grup. Pada saat memilih grup, Anda juga harus tahu kapan Anda boleh masuk dan kapan grup itu tertutup. Ada beberapa posisi grup, lihat slide ini. Di contoh pertama, grup ini terbuka untuk menerima peserta baru. Lihat, ada bukaan dalam formasi grup mereka. Selalu ada celah. Tapi bila seperti ini, mereka hadap-hadapan. Mereka biasanya lagi mau hanya bicara berdua. Kalau mereka berdirinya begini, artinya mereka siap menerima orang baru. Yang jelas, bila Anda terlihat grup seperti ini, artinya grupnya tertutup. Jangan coba nongol-nongol. Mereka pasti buka celah supaya sopan, tapi mereka tidak welcome. Yang pasti, posisi ini terbuka, karena ya hanya satu orang. Kalau Anda lihat seperti ini, silakan sapa. Justru mereka mungkin orangnya pendiam dan tidak nyaman untuk menyapa duluan. Oke, sekarang Anda sudah belajar banyak, silakan hitung angka Anda. Berapa leads yang Anda harus dapatkan setiap bulan untuk mencapai target klien Anda? Ingat, kalau Anda tim baru, gunakan angka yang konservatif. Silakan stop video ini. Yang terakhir, saya mau bicarakan tentang cara berpakaian dan cara bawa diri di event seperti ini. Biasanya networking group berpakaian profesional, tapi kadang-kadang ada tema tertentu atau mereka adakan pas weekend di tempat yang santai, bisa saja berubah-ubah. Yang penting tampil rapi, sopan, dan mudah bergerak. Jangan pakai sesuatu yang tidak nyaman. Ladies, pilih sepatu yang nyaman untuk berdiri lama. Di networking event biasanya dikasih makanan, tapi kita harus berdiri. Jangan ambil yang susah dimakan. Kalaupun ambil nasi, belajar makan dengan satu tangan. Karena Anda akan makan sambil ngobrol. Jadi tangan yang satu lagi harus siap bebas. Kalau ambil makanan, ambil yang mudah dimakan, cepat dikunyah. Jangan nanti Anda mau networking malahan sibuk dan ribet dengan net eating dan net drinking. Oke, Anda sudah banyak belajar tentang networking di sini, atau lebih tepatnya net helping. Ingat bahwa niat Anda sangat penting untuk memancarkan energi yang tepat. Kita di bisnis untuk membantu orang. Yes, kita ada target. Dan target itu memicu kita untuk semangat lagi untuk memperluas dampak kita di Jakarta Selatan. Ingat untuk berkontribusi dan memperdalam net helping group Anda.
Review strategi yang Anda mulai tata di sini, dan yang paling penting, take action. Salam sukses!